Baiklah, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Studi Kasus Transformasi Pertanian Subsisten ke Ekonomi Pasar pada Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulistia. Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Baiklah, saya Rabiatul Lewia akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat merupakan daerah basis perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar dan menjadi komoditas utama masyarakat. Sebelum adanya perkebunan kelapa sawit, masyarakat Kecamatan Parindu masih sangat bergantung pada pertanian subsisten seperti perkebunan berpindah dan perkebunan karet, yang hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Namun lahan untuk ladang yang dipindahkan dan karet semakin berkurang karena dialihkan menjadi areal kelapa sawit. Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dari pola pertanian subsisten ke pasar ekonomi yang berorientasi pada pemasaran produk. Transformasi ini mendorong perusahaan sosial ekonomi masyarakat dari menyediakan kebutuhan keluarga menjadi usaha komersial yang meningkatkan pendapatan serta status sosial petani. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami proses perubahan dari pertanian skala kecil yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi pertanian yang fokus pada kegiatan pasar dan komersial. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasikan berbagai faktor yang menjadi pendorong utama dalam perubahan tersebut. Fokus kajian ditujukan pada petani kelapa sawit mandiri di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, dengan harapan dapat menggambarkan dan dinamika perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi sebagai dampak dari berkembangnya sektor perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada upaya memahami proses perubahan dari pertanian subsisten menuju ekonomi pasar di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Lokasi penelitian, Kecamatan Parindu salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Informan, petani kelapa sawit mandiri yang mengelola lahan secara swadaya. Teknik pengumpulan data, observasi langsung terhadap aktivitas pertanian dan kehidupan sosial masyarakat. Wawancara mendalam dengan petani sawit untuk menggali pengalaman, motivasi, dan dampak perubahan. Dokumentasi berupa data statistik, catatan pemerintah, serta foto kegiatan masyarakat. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar data lebih akurat. Kemudian terakhir ada analisis data menggunakan model Miles dan Haberman yang mencakup 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Penelitian menemukan adanya pergeseran besar dalam pola pertanian masyarakat Parindu. Kondisi sebelum adanya perkebunan kelapa sawit, masyarakat bergantung pada pertanian subsisten, terutama perladangan, berpindah, dan kebun karet. Hasil pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan, seringkali tidak mencukupi hingga musim panen berikutnya. Pertanian karet lebih bersifat sampingan, bukan mata pencarian utama. Masuknya perkebunan kelapa sawit sejak 1980-an membawa perubahan signifikan. Sawit dianggap lebih menguntungkan karena mudah dipasarkan, produktif, dan tidak memerlukan perawatan serumit menanam padi atau ladang berpindah. Faktor utama pendorong peralihan adalah dorongan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan keinginan meningkatkan taraf hidup. Dampak ekonomi dan sosial pendapatan meningkat sehingga
Petani mampu memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, hingga membeli aset seperti rumah, permanen, dan kendaraan. Status sosial naik karena kepemilikan harta benda menambah kehormatan dan martabat di mata masyarakat. Gaya hidup berubah dari pola hidup sederhana ke arah yang lebih modern dan komersial. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum juga semakin baik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis. Perubahan pola pertanian di Parindo menunjukkan pergeseran besar dari pertanian subsisten menuju pertanian komersial sejak masuknya perkebunan kelapa sawit pada tahun 1980-an. Sebelumnya, masyarakat bergantung pada perladangan berpindah dan kebun karet dengan hasil yang hanya memenuhi kebutuhan keluarga. Kehadiran sawit membawa dampak ekonomi yang signifikan karena dianggap lebih menguntungkan, mudah dipasarkan, dan produktif. Pendapatan masyarakat meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, serta memiliki aset seperti rumah dan kendaraan. Selain peningkatan ekonomi, status sosial masyarakat juga naik, diikuti dengan perubahan gaya hidup yang lebih modern dan konsumtif. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum semakin baik, menandai kemajuan sosial sekaligus transformasi masyarakat Parindo secara menyeluruh. Baiklah, di sini dari paparan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan, masuknya perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1980-an membawa perubahan besar terhadap pola pertanian dan kehidupan masyarakat Parindo. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perladangan berpindah-pindah dan kebun karet kini beralih ke pertanian kelapa sawit yang lebih menguntungkan dan mudah dipasarkan. Pergeseran ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan, kesejahteraan keluarga, dan status sosial masyarakat. Mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak, serta memiliki aset seperti rumah dan kendaraan. Selain itu, gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih modern dengan akses yang semakin baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, menandai terjadinya kemajuan ekonomi dan sosial secara menyeluruh di wilayah Parindo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anastasia Angeli. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini ada saran. Transformasi masyarakat Parindo dan sistem pertanian subsisten menuju ekonomi pasar memberikan dampak signifikan. Terdapat kondisi sosial dan ekonomi petani. Namun perubahan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama bagi petani sawit mandiri yang masih menghadapi kendala produktivitas, pengolahan hasil, dan tergantung terhadap harga pasar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan kebudidaya berkelanjut, manajemen keuangan, serta akses terhadap pasar yang lebih luas agar petani dapat lebih mandiri dan efisien. Selain itu, diversifikasi ekonomi perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu komunitas, misalnya dengan mengembangkan sektor hortikultura, peternakan atau usaha kecil berbasis rumah tangga. Nah, adapun rekomendasi dan implementasi. Pemerintah daerah diharapkan memberi kebijakan pro petani melalui panduan modal, subsidi pupuk, serta pelatihan sertifikat sawit berkelanjut. Program pelatihan lapangan dan pendampingan teknis perlu dilakukan secara rutin, bekerja sama dengan universitas dan perusahaan perkebunan. Pembentukan koperasi sawit mandiri juga perlu segera diimplementasikan agar penjual hasil petani lebih efektif dan menguntungkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital petani dapat membantu petani memantau harga dan kondisi pasar. Petani juga perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan perkembangan sawit
berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sekian penyampaian materi saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.